Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak dan Ibu guru hebat seluruh Indonesia. Bersama saya Risa Naili Rifah, CGP Angkatan 9 dari Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur. Mari kita merefleksikan pemikiran Bapak Pendidikan Indonesia Ki Hajar Dewantara mengenai pendidikan yang berpihak pada murid. Siapakah Ki Hajar Dewantara itu? Tokoh filsafat pendidikan Indonesia, Ki Hajar Dewantara terlahir dengan nama Raden Mas Suwardi Suryaningrat pada tanggal 2 Mei tahun 1889. KHD berasal dari keluarga Keraton Pura Pakualaman Yogyakarta. Ayah beliau bernama KPH Suryaningrat dan ibunya bernama Raden Ayu Sandiah. Bagaimana pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan yang berpihak pada murid dapat diwujudkan? Mari kita refleksikan penerapan maupun pengembangannya di kelas atau di sekolah yang sesuai dengan konteks diri murid dan sosial budaya di daerah asal. Hal yang pertama bisa kita lakukan adalah menerapkan merdeka belajar. Ki Hajar Dewantara menjadikan kodrat anak sebagai dasar dan pusat perhatian pada pendidikan. Setiap anak mempunyai kebebasan dalam mengembangkan diri mereka. Namun tentu saja kebebasan ini bukan berarti anak dibiarkan berbuat semaunya. Kebebasan diartikan sebagai kemungkinan bagi anak untuk mengembangkan dirinya seluas mungkin yang disertai dengan tanggung jawab, disiplin, dan pengawasan dari berbagai pihak. Sehingga anak-anak ini dapat berkembang merdeka dan serasi sesuai dengan jiwanya. Karena setiap anak memiliki kodrat, kekuatan, atau potensi-potensi yang berbeda, maka sebagai pendidik kita dapat memberikan daya upaya yang paling maksimal untuk mengembangkan kekuatan potensinya tersebut. Penerapan merdeka belajar ditujukan agar peserta didik kelak menjadi manusia yang merdeka. Manusia yang merdeka adalah manusia yang hidupnya bersandar pada kekuatan diri sendiri, baik lahir maupun batin. Mereka tidak akan tergantung kepada orang lain. Sebagai pendidik, kita berkewajiban untuk menuntun segala kodrat yang ada pada murid, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Setiap murid memiliki kodrat, kekuatan, atau potensi-potensi yang berbeda. Maka dari itu, guru harus menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan-kekuatan tersebut dengan mengarahkan segala daya upaya untuk memajukan perkembangan budi pekerti mereka, pikiran, dan jasmani agar murid dapat memperbaiki perilakunya. Salah satu yang bisa dilakukan oleh guru untuk melaksanakan pembelajaran yang berpihak kepada murid adalah dengan melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Menurut Tomlinson, pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu setiap siswa. Guru memberikan pembelajaran sesuai dengan bakat minat peserta didik dan kebutuhannya. Misal, di kelas tersebut banyak yang menyukai olahraga, maka seyogyanya guru ataupun sekolah memberikan wadah yang terbuka untuk pengembangan olahraga tersebut. Yang kedua, misalkan di situ peserta didik menyukai seni, maka guru bisa bekerja sama dengan pihak yang kompeten di bidangnya untuk melakukan pelatihan atau memberikan kursus kepada peserta didik untuk dapat mengembangkan potensinya di bidang seni. Itulah pembelajaran yang berdiferensiasi, pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta.
Selain mempertimbangkan potensi-potensi yang dimiliki peserta didik, hal yang harus dipertimbangkan oleh seorang pendidik adalah memahami kodrat anak. Kodrat anak terdiri dari kodrat alam dan kodrat zamannya. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana peserta didik tinggal. Ada yang berasal dari pedesaan, ada yang berasal dari perkotaan. Di sisi lain ada kodrat zaman. Kodrat zaman adalah bagian dasar pendidikan yang berhubungan dengan isi dan irama. Contohnya ada abad 21, ada abad 20, ada abad ke-19. Maka kita melakukan pembelajaran yang sesuai dengan zaman peserta didik sekarang. Kemampuan yang harus dimiliki siswa abad 21. Yang pertama adalah critical thinking skill, berpikir kritis dan pemecahan masalah. Peserta didik diharapkan mampu berpikir secara efektif, sistematis, dan mampu menganalisa suatu permasalahan sehingga pada akhirnya mereka menemukan solusi dari permasalahan tersebut. Yang kedua adalah communication. Komunikasi di sini bertujuan agar siswa memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik sehingga pesan yang mereka sampaikan dapat diterima dengan baik pula oleh penerima pesan sehingga tidak terjadi salah paham. Yang ketiga adalah collaboration atau kolaborasi. Pada abad 21 ini tidak ada zamannya lagi adalah era kompetisi. Sekarang yang paling penting selain kompetisi adalah jiwa kolaborasi, yaitu kerjasama. Penting untuk diajarkan kepada peserta didik untuk dapat berkolaborasi dan bekerja sama dengan orang lain, sehingga dapat mencapai kesuksesan yang bersama-sama. Yang terakhir adalah creativity atau kreativitas dan inovasi, di mana merupakan kemampuan berpikir kreatif, berkolaborasi secara kreatif dengan orang lain, serta mampu mengamalkan ide-ide yang kreatif. Untuk menghadapi tantangan abad ke-21, perlu adanya kerjasama antar trisinta atau tripusat pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, ada 3 pusat pendidikan yang berperan besar dalam tumbuh kembang anak. Yang pertama, pendidikan di lingkungan keluarga. Yang kedua, pendidikan di lingkungan sekolah atau perguruan. Dan yang ketiga adalah pendidikan di lingkungan alam pemuda atau masyarakat. Ketiga lingkungan pendidikan di atas mempunyai keterkaitan erat dan tidak bisa dipisahkan satu dengan lainnya. Karenanya, untuk memperoleh hasil pendidikan yang maksimal sesuai dengan yang dicita-citakan, maka memerlukan kerjasama dan keharmonisan antar ketiga pusat pendidikan tersebut. Menanamkan budi pekerti. Budi pekerti atau watak yaitu bulatnya jiwa manusia. Budi merupakan alat batin manusia untuk menimbang baik buruk, benar salah, luhur hina, halus kasar dan sebagainya yang bermuatan cipta, rasa dan karsa yang mempengaruhi, mengarahkan dan menuntun semua perbuatan manusia. Budi adalah kesatuan antara pikiran, perasaan, dan kemauan. Sedangkan pekerti artinya tenaga. Jadi budi pekerti adalah jiwa manusia mulai dari angan-angan hingga berubah menjadi tenaga atau tindakan. Budi pekerti dapat juga dimaknai sebagai perpaduan antara cipta, kognitif, dan rasa afektif sehingga menghasilkan karsa atau psikomotorik. Hal lain yang bisa dilakukan oleh guru untuk melaksanakan pembelajaran yang berpihak kepada murid adalah menerapkan sistem among. Among sendiri berasal dari bahasa Jawa yang artinya mengasuh, mengabdi dengan penuh pengorbanan agar yang dimong merasa bahagia. Sistem among terbagi menjadi 3. Yang pertama ingarso sung tulodo.
di depan memberikan teladan. Yang kedua, ing madya mangun karso, di tengah membangun inisiatif. Dan yang terakhir adalah tutwuri handayani, di belakang memberikan wibawa. Ing ngarsa sung tolodo, pendidik harus dapat memberikan suri teladan yang baik bagi peserta didiknya. Yang kedua, ing madya mangun karso, guru mampu membangun inisiatif peserta didik. Guru memberikan motivasi, membangkitkan semangat, serta menumbuhkan daya aktivitas dalam kreativitas mereka. Dan yang terakhir, guru berusaha memberikan ide, saran, masukan, serta kritik yang membangun. Yang terakhir adalah tutwuri handayani. Guru menuntun peserta didik dengan sabar, mengasuh dan mendidik mereka dengan penuh rasa kasih sayang, serta bersikap adil, tidak diskriminatif. Dan yang terakhir adalah semaksimal mungkin memberi kemerdekaan kepada peserta didik untuk melaksanakan pembelajaran yang merdeka. Demikianlah refleksi diri, pembelajaran yang berpihak kepada murid yang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Semoga refleksi ini bermanfaat dan mohon maaf atas segala kekurangan. Sampai jumpa, salam dan bahagia.